Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para syukur yang tak berkesudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita berjumpa lagi dalam proses perkuliahan, terutama dalam mata kuliah ini, metodologi studi Islam. Salawat dan salam kepada manusia agung, manusia pembaharu, manusia paripurna, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang kehadirannya memberikan begitu banyak makna dalam kehidupan. Dan ketika manusia rajin mengkaji dan terus menelusuri bagaimana pikiran-pikiran Nabi, tindakan-tindakan Nabi, kecerdasan Nabi dalam mengambil keputusan, maka dia akan menemukan kenikmatan dalam Islam dan menemukan melimpah ruahnya hikmah-hikmah yang ada dalam Islam, baik dari masa silam, masa pertengahan sampai masa kontemporer. Baiklah, saudara, mata kuliah ini mata kuliah sangat penting dalam studi-studi Islam. Dimanapun itu, bahkan di Barat pun itu dipelajari secara sistematis metodologi studi Islam, dan di Indonesia begitu juga, bahkan sampai 3 SKS ya. Itu menandakan bahwa mata kuliah ini sangat penting. Mengapa? Karena mata kuliah ini akan membuka wawasan mahasiswa atau calon-calon sarjana untuk mendekati Islam dengan banyak sekali perspektif. Mungkin yang selama ini Islam yang dipahami oleh orang tua, keluarga, turun-temurun ke seseorang, dari keluarganya, orang tuanya, atau dari masyarakat, hanya salah satu pendekatan saja atau hanya salah satu mazhab. Di sini kita akan menerobos semua itu dengan banyak sekali pendekatan. Dan tentu harus banyak belajar dan membaca ya. Baiklah saudara, yang pertama mengenai dengan metodologi. Biasa ada pertanyaan, apa perbedaan metodologi dengan metode? Ya, kenapa bukan metode studi Islam ya? Nah, metodologi studi Islam itu mengandung hal yang lebih mendalam ya. Metodologi artinya ilmu tentang cara ya. Kalau cuma metode itu cuma caranya ya. Metode itu cara. Metodologi itu ilmu tentang cara ya. Bagaimana keilmuan itu, sehingga harus memahami banyak hal di dalam satu kajian ya. Misalnya kajian-kajian Islam, maka banyak sumber-sumber yang harus kita gunakan. Begitu juga studi artinya mempelajari ya. Kemudian Islam berasal dari kata salima, aslama. Islam itu artinya selamat ya, berserah diri. Banyak yang mengatakan seperti itu atau menafsirkan seperti itu, tunduk dan pasrah, itulah Islam ya. Kemudian dalam Yunani ya, dalam uraian-uraian Yunani tentang metodologi, dia menggunakan kata cara tadi atau logos ya. Logos, metode itu artinya cara, logos itu artinya ilmu. Jadi kalau dirangkai dengan metodologi artinya ilmu tentang cara, gitu ya. Studi dalam bahasa Inggris tadi itu artinya mempelajari atau mengkaji. Nah, di sini bukan mengaji ya, tapi mengkaji. Nah, metodologi studi artinya studi itu mengkaji, meriset ya, meneliti, itu namanya study ya, itu namanya studi ya, okay. Bukan pengajian ya, bukan. Jadi bagaimana ilmu tentang cara mengkaji, meneliti, mengobservasi ya kan, menemukan sesuatu dalam Islam. Nah, itu pengantar ya, itu pengantar pada kuliah hari ini, dan sangat menarik itu ya, untuk diperhatikan dan dipelajari terus menerus metode studi Islam itu. Karena metode studi Islam ini di seluruh dunia banyak sekali yang tertarik ya untuk mempelajari itu.
salah satu tokoh di Indonesia seperti misalnya Profesor Ahmad Tafsir, dia mengatakan metodologi yaitu cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu ya, atau ilmu tentang cara studi Islam ya. Itu kalau nanti memakai juga bukunya Ahmad Tafsir dalam buku metodologi studi Islam ya. Itu akan diuraikan seperti itu. Kemudian studi Islam, pengkajian terhadap Islam secara ilmiah. Di sini studi Islam di sini karena menggunakan studi Islam, maka pengkajian terhadap Islam itu secara ilmiah. Contoh misalnya dulu di dalam fikih dikatakan misalnya ketika perempuan ketika seorang suami istri habis melakukan hubungan suami istri ya, maka dia wajib mandi. Itu selesai. Tidak bisa dipertanyakan lagi. Itu fikih. Okay. Artinya itu harus mandi junub. Kalau studi Islam bertanya mengapa harus mandi? Oke. Saya saudara, pertanyaan ini mengapa harus mandi? Ternyata dalam dunia kesehatan di barat pernah diteliti bahwa ternyata ketika selesai hubungan badan misalnya itu terbuka pori-pori. Nah, nanti itu ketika sudah mandi itu bisa tertutup pori-pori. Bayangkan ketika terbuka pori-pori itu memudahkan penyakit masuk, dan ketika sudah mandi itu menutup pori-pori. Nah, ini yang disebut sebagai hikmah yang luar biasa di dalam Islam ketika didekati dengan studi, pengkajian, penelitian secara ilmiah. Jadi itu yang membedakan dengan pendekatan fikih tadi yang normatif. Ya, ketika didekati dengan pendekatan pengkajian, studi, penelitian, maka itu beda hasilnya. Bisa merambah ke dunia kesehatan meskipun itu bicara persoalan Islam, persoalan agama yang poin terkecil tadi tentang mandi junub. Nah, itu bisa ditelusuri dengan banyak hal di dalam Islam, dan begitu banyak hasil keputusan fikih itu bisa diobservasi dan diteliti dan dibawa kepada ranah kesehatan dan ranah keilmuan lainnya. Nah, itulah pentingnya metode studi Islam, metodologi studi Islam. Studi Islam itu pengkajian itu secara ilmiah atau sumber ajaran atau pemahaman atau pengalaman seseorangnya. Itu banyak hal yang nanti kita percakapkan di tema-tema kuliah yang Bapak akan bagikan juga RPS-nya sebagai bahan percakapan kita. Kemudian selanjutnya, metodologi studi Islam itu prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, tepat dalam mempelajari Islam secara luas dan berbagai aspek atau beragam aspek, baik dari sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber maupun sejarahnya maupun berbagai alirannya. Jadi banyak nanti aliran-alirannya, pendekatannya, berbagai macam pendekatan Islam Barat dan Timur Barat dan sebagainya. Metode dibutuhkan dalam melakukan penelitian ilmu mempelajari metode disebut sebagai metodologi ya. Mempelajari tentang metode disebut sebagai metodologi. Nah, itu baru contoh kasus yang baru satu contoh kasus yang sebenarnya menarik sekali untuk terus dikaji ketika menggunakan pendekatan studi Islam. Begitu juga dengan keputusan-keputusan yang lain. Metodologi studi Islam merupakan ilmu yang mengkaji tentang metode pendekatan dalam melakukan penelitian ya, yang berkaitan dengan Islam. Jadi Islam itu sangat terbuka dan merespon perkembangan ilmu pengetahuan. Itu sebabnya ayat yang pertama turun kepada Muhammad atau kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tidak ada nabi yang diturunkan wahyu dimulai dengan perintah pertama membaca, belajar, meneliti kecuali kepada umat Muhammad, umat yang terakhir yang menghadapi zaman yang zamannya itu adalah zaman ilmu pengetahuan, zaman perkembangan sains dan ilmu yang seperti hari ini kita jumpai. Maka Islam ini hadir sebagai suatu kontribusi besar dalam era yang akan dihadapi umat terakhir gitu ya. Dan itulah yang masa kini yang kita gunakan dan kita fungsikan, yang kita hadapi. Maka Islam mestinya dikaji dengan pendekatan yang begitu
begitu dahsyat untuk menemukan hal-hal yang lebih empiris ya, lebih bermakna di dalam ayat-ayat Quran itu sendiri maupun sunnah Nabi. Kemudian bagian yang penting dalam pengantar ini, perbedaan pengajian dan pengkajian. Nah, ini tadi yang saya katakan awalnya, ini bukan pengajian ya, tapi ini pengkajian karena studi. Maka kita mencoba melanjutkan apa perbedaan pengajian dengan pengkajian. Nah, ingat kuliah itu bukan pengajian ya. Jadi bukan saya ceramah di masjid, di majelis taklim, di musola, bukan. Ini bukan pengajian. Oke. Nah, lantas apa bedanya dengan pengkajian? Nah, pengajian itu proses memperoleh pengetahuan Islam bersifat normatif teologis bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dipahami berdasarkan salah satu pemahaman tokoh mazhab aliran tertentu. Nah, biasa kan mendengar penceramah harus mengikuti Imam Syafi'i, Imam Malik ya, harus mengikuti Hambali kan, Hanafi. Nah, itu namanya pengajian. Ya. Bolehkah mengikuti mazhab lain? Oh, tidak boleh. Itu kan pengajian, pemaksaan ya, doktrin. Oke. Ada ego mazhab di situ. Padahal Nabi Muhammad tidak bermazhab gitu kan. Iya. Nah, saudara, di sini pengajian. Itu namanya pengajian. Nah, dalam kuliah, dalam universitas itu pengkajian. Oke. Pengkajian Islam proses memperoleh pengetahuan Islam yang di samping bersifat teologis normatif ya, jadi kita terima juga teologis normatif seperti tadi, tapi juga bersifat empiris historis dengan prosedur ilmiah. Jadi menerima itu, tapi kita mengkaji. Misalnya kita menerima Imam Syafi'i. Kita jangan berhenti pada produk pemikirannya Syafi'i, tapi kita telusuri sejarahnya, bagaimana riwayat hidupnya, sejauh mana hafalan hadisnya, sejauh mana hafal Qur'annya, dia berguru ke siapa, kemudian dia menerima kitab-kitab apa dan dia membaca kitab apa, kemudian dia cara metode yang dia gunakan Imam Syafi'i dalam menelurkan pikiran-pikirannya bagaimana, dan bagaimana tradisi membacanya dan tradisi menulisnya. Itu yang diikuti, itulah yang disebut sebagai orang yang hebat dalam belajar ya. Karena mengikuti tokoh bukan sekadar berhenti pada hasil produk para tokoh, tidak, tapi dia ditelusuri secara empiris, historis, dan prosedur ilmiah. Begitu juga dengan ayat-ayat Quran, tidak hanya diterima secara harfiah, tapi juga ditelusuri secara empiris apa yang terjadi di masa itu ya, turunnya ayat itu, dan bagaimana kita memahami dengan pendekatan hari ini ya, dengan metode hari ini ataukah situasi hari ini. Nah, itu yang disebut sebagai studi Islam ya, atau pengkajian. Ciri pengajian ya, ini beberapa ciri pengajian. Yang pertama, teologis normatif ya, ada doktrin fikih di dalamnya, apa-apa pahala, apa-apa dosa ya, sedikit-sedikit surga, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit halal haram. Itu fikih sekali ya, itu pengajian ya, itu pengajian. Nah, biasanya ini kan diterima secara satu arah, artinya apapun yang diucapkan satu pembicara itu tidak bisa dibantah ya. Itu pengajian mazhab tertentu. Nah, kemudian eksklusif, tertutup pada mazhab lain, seolah-olah bahkan banyak yang mencela mazhab orang lain gitu. Ini yang menjadi masalah ya. Islam itu rahmat luar biasa, bukan hanya sekedar sesama Islam, tapi seluruh manusia di muka bumi ini, seluruh alam semesta. Tapi mengapa sesama Islam saling mencela tentang mazhab? Nah, saudara, di sini Anda dalam studi Islam terbuka sekali pikiran-pikirannya untuk memahami berbagai hal, sehingga Anda bisa mengkaji Imam Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Ibnu Hambal, Imam Ja'far misalnya kan, Imam Abu Hanifah. Itu bisa diwarisi semua ilmunya atau dipelajari semua, dan kita bisa berpihak kemana saja ya, karena itu adalah studi Islam dan manusia memiliki kemerdekaan berpikir. Kemudian yang keempat, di Indonesia itu tauhid ya, atau Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada Syafi'i ya, fikihnya, tasawuf Sunni, amali. Kemudian ada majelis taklim, sekolah, madrasah, pesantren ya. Ini banyak yang, karena sebagian menggunakan metode pengajian gitu. Nah, berbeda dengan pengkajian.
ciri pengkajian yang pertama itu teologis, normatif, dan empiris historis. Ya, empiris itu empiris ya, empiris itu bisa dengan pengalaman, bisa dengan riset ya, kemudian historis sejarah ya. Jadi itu bukan hanya sekedar teologis normatif ya. Teologis itu ketuhanan ya, itu normatif itu yang memang normatifnya memang sudah seperti itu, misalnya Al-Quran itu secara normatif, kemudian tetapi kita mengkaji juga secara empiris historis, karena di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali berbicara tentang ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan ya, banyak sekali. Nah, tugas seorang muslim, apalagi seorang mahasiswa muslim, tidak sekedar membaca Quran, tidak sekedar menghafal Quran, tapi meneliti ayat-ayat Quran itu supaya berguna kepada sesama manusia, berguna pada lingkungan, berguna pada lingkungan, umat, bangsa, dan negara, bahkan berguna pada dunia. Nah, cara memberikan kontribusi dengan pendekatan Quran dan hadis itu, maka kita harus terbuka cara berpikirnya dan mengkaji sedalam-dalamnya makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu. Nah, selain doktrin juga dapat dibuktikan riset ya. Jadi selain doktrin itu diterima secara pengkajian itu, secara studi Islam, selain sebagai transformasi pengetahuan dari Quran ke manusia, tapi juga bisa diriset dan historis. Islam dalam artian dipraktekkan manusia tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia secara kontekstual. Itu yang biasa digunakan oleh Fazlur Rahman ya, seorang pemikir Islam, profesor Islam di Amerika, asal dari Pakistan, namanya Fazlur Rahman. Itu banyak sekali menggunakan metodologi studi Islam, ada namanya double movement ya, teori bolak-balik, yaitu mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam dengan pendekatan kontekstual ya, dari teks ke konteks. Jadi kembali ke konteks ya, dari ada teks itu lahir karena ada konteksnya, dan bagaimana konteks hari ini dihubungkan ya, itu nanti kita akan mengkaji juga dengan Fazlur Rahman. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua pengkajian adalah ilmiah, terdapat aspek metodologis ya, metode dan pendekatan pemahaman secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Jadi ada keterbukaan berpikir dalam memahami Islam, tidak berpikir sempit ya, karena itu bukan pengajian ya. Pengkajian itu sangat terbuka dan menerima semua perbedaan, dan perbedaan itu diolah. Apa sebabnya orang melahirkan pendapat itu, kan begitu ya. Jadi bukan menghakimi satu pendapat, tapi sebab itu kita teliti mengapa. Jadi kita mencari tahu alasannya. Itu namanya seorang calon-calon sarjana yang hebat ya. Kemudian yang ketiga, ciri pengkajian, Islam dikaji dari berbagai aspek ya. Jadi begini, di akhir di fenomena keislaman kita, terutama di Indonesia, banyak yang memahami Islam itu seolah-olah fikih saja, atau Islam itu seolah-olah hanya beribadah secara mahdoh saja kepada Allah. Tidak, Islam itu sholat, puasa, zakat itu hanya bagian terkecil dari ajaran Islam. Masih banyak ajaran Islam yang lainnya, seperti misalnya teologi, ada tasawuf, ada spiritual, ada sains, ada ekonomi, ada politik, ada etika, ada kebudayaan gitu. Jadi banyak sekali. Jadi dalam Islam itu bukan hanya fikih, ada politik, ada kebudayaan, ada kesenian, ada spiritual, ada sains, ada teologi, macam-macam. Nah, inilah yang disebut sebagai orang yang mengkaji secara meluas ya, memahami Islam secara meluas, sehingga orang yang punya keluasan berpikir, keluasan itu, maka dia hatinya akan ikut lapang ya, lapang dada gitu ya, menerima perbedaan dan mencoba mengkaji secara lebih luas. Contoh selanjutnya, pengkajian itu biasanya diselenggarakan di perguruan tinggi Islam dan lembaga kajian Islam ya. Kemudian 5, manfaatnya, umat memiliki wawasan luas ya. Ini manfaatnya metodologi studi Islam, memiliki seorang sarjana atau seorang mahasiswa Islam akan memiliki keluasan berpikir, terbuka ya, inklusif kata Nurholis Majid ya, terbuka pada mazhab lain, toleran, banyak alternatif untuk menganut, memahami, mengkaji, dan mendalami Islam. Jadi ketika menemukan seorang yang ekstrim terhadap satu pemahaman, atau ada yang menyebutnya radikal,
Maka orang yang mempelajari metodologi studi Islam, maka dia akan terbuka, ya, orangnya akan terbuka, memahami bahwa memang banyak alternatif yang mesti kita gunakan untuk memahami Islam, bukan hanya satu itu saja, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan situasi di mana kita berada di Indonesia, kita sesuaikan juga dengan negara hukum. Ini bukan negara Islam, ya. Nah, itu juga sudah membedakan cara memahami Islam dengan kondisi wilayah, ya, kondisi wilayah di mana kita berada. Oke, cukup sekian dulu dalam pengantar metodologi studi Islam ini. Kunci utama dalam mengikuti kuliah ini adalah banyak membaca dan terus membaca dan punya gairah membaca supaya mampu mengikuti berbagai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami Islam. Cukup sekian, wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.